mau lihat ya, hari ini sebenarnya yang koreksi cukup dalam itu ada dari sektor komoditas ya, kok ya. Nah, kalau sektor komoditas ini, Iya, iya, iya. Komoditas yang mana nih, nah Tere? komoditas terutama hari ini yang dalam itu ada dari batu bara. Karena tadi pagi kita lihat harga batu bara Hmm. dari IS Newcastle-nya itu udah di $300 ya. Walaupun itu masih tinggi tapi lumayan ya, Iya, betul. seminggu ini koreksinya udah 17%-an gitu. Nah, kalau Mm-mm. dan ICI juga sudah di $91, which is itu udah lumayan terkoreksi ya, dan emang batubara secara result Hmm. emang udah peaking gitu. Nah, kalau Kohan sendiri gimana nih ngelihat sektornya ini, apakah udah cukup murah nih kok? Apakah atau Kohan sekarang udah sebenarnya udah harus kurangin porsi ya, seperti yang kita udah bahas minggu-minggu lalu di saham-saham batubara. Jadi kalau batu bara, aku rasa kalau teman-teman pada ingat kita bahas batu bara, yang apalagi em, berapa ya? Mungkin ada kayak hampir sebulan lebih Hmm. ya gitu. Ya sebenarnya batu bara ini kan obviously dia sempat buat apa deket-deket area high-nya dia ya. Nah, ini tuh selalu seperti ini ya. Tipsnya aku lihat yang model pergerakan kalau nggak begitu kuat ya. Geraknya dalam ranging dan biasanya dia tuh kayak hampir nggak bisa buat higher high lah. Kalau kita bicara technical ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat pergerakannya mulai lambat ya daripada semuanya akan naikkan pertama kali ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah momen-momen di mana dia udah mulai lambat ini mungkin dia sebenarnya nggak kuat. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu. Kalau semuanya kita nunggu kayak ya, let's say pattern confirmation yang kejadian, ya bisa aja kejadian dulu barusan kita lihat, wah ini ada double top misalnya, wah ini ada ya apapun lah head and shoulders segala macam. Nah ini model-model seperti ini nih. Lagian juga teman-teman kan mungkin harus sadar ya, dia udah running dari bulan awal tahun ya. Jadi kalau semuanya orang lari pasti suatu saat ada Ya, istirahat ya, atau semuanya dia akan berhenti oke. larinya. Nah, ini mungkin yang kalau kita bicara soal ini ya, indeks gold ya. Dan makanya sooner later kan drop Iya. juga kan. Nah, mungkin kita bicara kalau sumpamanya memang harus ada call di salah satu kita punya portfolio, ya cari yang mungkin lagged ya, atau cari yang mungkin dia punya earningnya itu masih bagus, terus secara valuasi dia mungkin lebih murah. Itu sih Oke, Tere. menarik, menarik. Nah, ada yang menarik nih kok dari question box juga. Ada dua saham nih. Yang pertama Hmm. ITMG ya. ITMG ada yang bilang nih ITMG, Mm-mm. tadi ada yang bilang ITMG kalau ARB menarik nih. Nah, karena hari ini juga cum date-nya ya, yang dimana ekspektasinya tidak akan ikut melemah, tapi ternyata juga ikut terkoreksi ya, apalagi besok ex date-nya nih. Nah, terus Ya. ya, terus juga hari ini kan untuk ada satu nih yang bergeraknya agak berbeda dari yang lain. Nah, kalau bumi gimana tuh? Nah, ini Ya, sebenarnya ya gimana ya, Bumi mungkin ya memang dia hari ini berapa 1% ya, 187 ya, itu ya kita juga dia akan buat sendiri ya, tapi TCPI itu juga 10% ya. Cuman overall yang paling penting itu kita lihat sebenarnya dia punya ya. industrinya ya. Kalau dia berangkat sendiri ya harusnya kayak kita nggak bisa simpulkan hari ini doang ya. Nah tinggal kembali lagi ya, yang harus kita jaga itu adalah structure marketnya jangan Ya. patah aja ya. Sebenarnya Ya, kalau kita mau ngomong news story-nya nggak ada ya. masih gitu. Yang drivennya kan Karena market udah ini price ya, in ya. udah keluar Udah ya. price in dengan harga batu bara tinggi, result bagus. Kalau untuk bumi sendiri, Salim masuk udah price in, terus restructure debt juga udah price in. Nah, yang menarik nih, nanti subuh itu akan ada rebalancing MSCI ya, yang kita belakangan ini lumayan rame diperbincangkan. Nah, ini kan dari kriteria MSCI ini yang ada ADTV harus sekian, market cap free float harus sekian. Nah, ini sebenarnya yang potensi masuk itu salah satunya adalah bumi. Selain bumi, juga ada Pegas dan MTech. Yang mereka MTech dan bumi ini kan awal sesi kan sempat terkoreksi ya kok
dan menjelang akhir itu wah ditarik naik tuh. Nah, ini apakah market ini sedang spekulasi nih, wah nanti pengumuman kalau misalnya beneran masuk MSCI, foreign flow akan nambah nih, jadi akan semakin liquid, akan semakin menarik nih prospek ke depannya gitu. Ya. Aku rasa mungkin kayak gini sih, Tere. Orang-orang tetap ya akan betting kalau apa aja sih yang calon-calon masuk ke MSCI ya, otomatis ya kembali lagi ya MTech yang salah satu bolak-balik nggak pernah masuk, belum sempat masuk MSCI ya. Terus orang juga mungkin lihat si Buminya, siapa tahu masuk MSCI. Tapi sebenarnya balik lagi, yang kejadian kan selalu kayak waktu deket-deket MSCI ini orang-orang akan buang ya. Nah, karena orang-orang kan ya sudah, kita mau buang kemana ya, buangnya ke investor asing gitu ya. Which is di sini kita ngomong di MSCI-nya. Nah, ini yang udah sebenarnya kalau teman-teman lihat sepanjang tahun ini atau tahun lalu ya kejadiannya begitu. Wah, aku ingat tuh kok, itu nasibnya Bang Jago ya sama ADMR. Semenjak bulan Mei diumumin masuk MSCI, wah itu kayaknya beneran downtrend, going down ya. Nih ada yang bilang nih, tapi MTech di PHP-in terus nih sama MSCI. Jadi kita nunggu resultnya ya, nanti pengumumannya paling besok pagi udah kita bahas. Karena MSCI itu benar-benar cuman MSCI dan Tuhan yang tahu ya kok. Kalau secara perhitungan ya emang masuk, tapi ada consideration lain nih kayak capitalnya mereka, GCG atau apa yang kita orang luar nggak tahu ya, nggak ada informasinya. Ya. Mungkin selain itu ya mungkin Jogi yang tahu ya, karena dia harusnya dia. Oh ya. Kayaknya sudah pasrah ya kok ya. Ya. Tapi kita lihatlah sama-sama ya. Aku rasa bisa aja dia nggak masuk lagi ya. Anyway, kita lihatlah. Udah tinggal 1 hari sih, nggak ngefek juga ya. Iya. Oke nih. Nah, tadi kan ngomong-ngomong kita lagi berburu saham-saham yang murah nih kok. Nah, kalau mungkin ada beberapa nih yang Kohans lagi lirik saham-saham yang udah cukup murah, too cheap to ignore. Ada apa aja nih Kohans? Oke, sebenarnya yang murah mungkin ada banyak, Pere. Cuman kembali lagi ya, kalau kemarin kan kita cari yang memang ada earnings-nya ya. Semua barang driven by cuman rumor atau semuanya news doang sama, tidak akan segampang itu ya untuk jalan di tahun depan. Tapi kembali lagi, yang punya proven numbers ya, kalau kita lihat ya, yang kemarin orang-orang pada buang banks, terus orang buang coal, orang buang energi yang lain, akhirnya kan numbernya proven, makanya dia bisa jalan ya. Ini mungkin akan sama sih Tere. Nah, cuman apakah kalau misalnya murah terus jadi menarik? Aku rasa balik lagi, kita harus lihat dia punya makronya sebenarnya cukup menunjang nggak gitu. Kalau enggak ya mungkin lebih risky ya, kita nggak bisa punya pegangan yang lebih ini aja, punya conviction lebih tinggi. Nah, kalau aku lihat dari top losers hari ini nih, selain saham-saham batubara yang sudah emang secara makronya emang sudah slowing ya, itu yang di top losers juga ada Goto, Asa yang sebenarnya juga bergerak di tek-tekan ya, dan juga nah kalau Kohan sendiri nih, apakah sekarang itu momen yang cocok untuk hunting saham-saham seperti apa nih kok? Yang murah tapi nggak murahan ya kok tadi intinya. Yang murah nggak murahan ya. Ya mungkin kalau semuanya weightingnya ke coal itu aku akan kurangin sih. Nah kalau biasanya ya kembali lagi, apa yang kita harapkan sih IHSG kalau naik, IHSG naik ini yang drivennya nggak mungkin dari barang-barang kecil sih. Makanya teman-teman kan kalau lihat dari dulu sampai sekarang yang driven IHSG jalan ini lebih ke banking sih ya, karena banking weeknya paling banyak. Nah, terus kalau bicara banking ya, dia punya earning oke nggak gitu loh. Nah, tinggal kalau bankingsnya jalan, berarti kita cari leading sama lagged ya. Nah, mungkin leadingnya udah jalan, yang lagged apa? Nah, gitu. Untuk banking ini menarik banget nih untuk kita bahas.
Nah, apa langsung aja ya, karena kan tim research baru rilis report nih tentang sektor banking. Dan mungkin teman-teman juga udah lumayan banyak ya yang mungkin pegang banking sebagai core stock ya, apalagi terutama for big banks. Nah, minggu lalu Kohans kita kan sempat bahas nih yang strategy report di mana analis kita itu untuk outlook tahun depan itu kan paling bullish itu di sektor consumer ya. Nah, kita sekarang balik ke ngomongin outlook tahun depan nih kok. Jadi oke, di consumer, tapi yang menariknya itu banking. Untuk sektor banking seperti yang Kohans tadi, bobot di indeks IHSG kita itu kan sangat tinggi ya, sekitar 25-30%. Jadi ibaratnya kalau Pak Peri Gubernur BI kita bilang oke, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan itu 4,6 sampai 5,3 kan. Wah, nggak mungkin nih kita ibaratnya nggak mungkin kita bearish on banking dong. Ya kan kok. Ibaratnya kalau itu adalah yang sebenarnya menopang untuk pasar untuk market kita gitu. Dan juga iya. Yap. Dan untuk mungkin aku rangkum sedikit ya teman-teman, kalau misalnya mau baca reportnya itu sudah ada di aplikasi Trima ya, udah di upload, itu fresh banget itu untuk outlook tahun depan. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kalau untuk banking, untuk terutama kayak for big banks kan ya yang sudah outperform index banget, kayak misalnya BBCA year to date udah naik 20%, BMRI yang juga udah all time high udah naik 40%, BNI udah 30%, BRI 10% yang paling rendah nih. Nah, tapi itu semua mereka kan udah outperform IHSG nih yang year to date-nya baru 5%. Nah, apakah next year itu masih ada story yang menarik untuk yang menjadi katalis banking kita? Ya kok. Ya. Betul. Jadi kurangkum nih dalam untuk tematik untuk tahun depan itu sebenarnya ke sektor UMKM. Kenapa UMKM? Ada 3 poin sih. Kenapa UMKM. Yang pertama itu kita kan sekarang lagi di masa era tingginya inflasi, barang di mana-mana mahal, pasti daya beli turun kan loh. Nah, kalau daya beli turun, nah borrowing ini akan naik, mau borrowing dari konsumen atau mau borrowing dari bisnis terutama sektor UMKM itu pasti akan naik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu tahun depan itu kita election year itu kan 2024, awal tahun 2024. Jadi biasanya secara historis itu 2023, 2024 itu setahun sebelum election year sama election year social spending itu akan naik. Nah, ketika social spending itu naik, perputaran duit di ekonomi itu lebih banyak nih, akan lebih banyak perputaran duit, dan itu juga akan ngedrive ekonomi. Dan di mana pemerintah kita itu ada kecenderungan untuk membantu middle to low income group, di mana biasa pemerintah itu akan kasih subsidi transportasi, BLT, bansos. Nah, itu balik lagi yang benefit itu adalah segmen yang mana nih? Nah, itu biasa segmen UMKM tuh ya kok ya. Nah, terus yang poin ketiga, itu karena untuk sektor banking kan financial inclusion ya, kita ngomongin financial inclusion kayak dari yang pameran kemarin itu ya, financial inclusion di Indonesia secara data itu kan every year itu getting better, dimana di pelosok-pelosok itu perbankan itu going digital, jadi digital itu jalan, jadi makin banyak nih penggunanya ke depannya, dimana konsumen kecil itu juga udah dapat akses untuk bisa dapat loan dan menggunakan service perbankan gitu.